Termuda. Dulu. Kan juga 3 apa toh? 40 sudah. 40. Dari Dapil Bangga ya, saudara. Bangga Bersaudara. Nama Ronald Kula. Ronald Kula. Dari fraksi Amanat Rakyat. Amanat Rakyat. Oke. Oke. Untuk abang kita, Iya. Kayak begini. boleh diceritakan masa kecilnya dulu seperti apa? Awal mula dari SD, SMP, SMA dulu kegiatannya seperti apa? SD biasa-biasa aja. Kita orang dari kampung, Oke. dari Banggai Kepulauan, ya, yang tidak punya cita-cita berlebihan. Jadi SD biasa, kemudian SMP ya mulai terjadi perubahan sedikit lah. Artinya kita karena orangnya kecil, sehingga orang apa namanya biasanya ya suka Apanya yang dikerjain cewek-cewek. Apanya yang kecil? Orangnya kecil. Apanya yang kecil? Apanya yang kecil? Jadi itu yang membuat kita apa namanya ya harus lebih ada nilai plusnya. Sebagai orang yang tidak terlalu tinggi besar, tetapi harus punya nilai plus dari sisi yang lain. Artinya akademiknya harus bagus, kemudian ikut latihan karate dan sebagainya untuk bela diri. Nah, disitulah mulai terjadi banyak perubahan. Karena dulunya SD kita sering dikerjain sama cewek-cewek, karena cewek-cewek kan lebih besar dari kita. Wih. Itu kan ceritanya. Akhirnya kita mulai melatih diri menjadi orang yang lebih baik, lebih cerdas, kemudian punya kemampuan bela diri pada saat itu. Nah, SMP mulai berubah. SMP. SMA bagaimana? SMA lebih hebat lagi perubahannya. Karena di SMA itu saya ketemu beberapa orang yang membuat saya berubah. Bahwa setiap kesempatan untuk belajar tidak boleh ditolak. Sehingga saya dalam kegiatan apa saja, baik kegiatan gereja, kegiatan kepemudaan, kegiatan sekolah, dan apa saja saya ikut semua. Diberi kesempatan jadi apa saja saya ikut. Waktu SMP ikut lomba puisi, ikut lomba nyanyi, tidak juara tidak apa-apa. Tapi yang penting mulai belajar untuk tampil di depan banyak orang. Tapi tidak ikut lomba lari dari kenyataan ya. Dari situ membuat kita jadi lebih siap lagi saat kuliah. Saya kuliah di Jogja, UGM, dan saya bahkan sempat jadi ketua organisasi di salah satu organisasi di Yogyakarta. Saya dipersiapkan jadi ketua paduan suara. Padahal bukan basically kita cuma tahu bernyanyi biasa kan. Oke. Jadi di situ kita belajar lagi di organisasi. Itu SMA ya kak ya? Ini sudah kuliah. Oh itu kuliah ya? Pak Ketua, beliau saya panggil ketua ya, karena beliau itu ketua PURT di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Keren kan, anak muda Yes. ketua PURT. Jadi yang tua-tua bukan dibilang minggir, tapi kita juga yang muda bisa. Iya. Kak, bagi coba, ini kan yang nonton ini nanti segmennya anak muda, Iya. punya podcast gitu. Bagi apa kiat-kiat deh, kenapa kakak bisa duduk sebagai anggota DPR dan ini udah periode keberapa loh? Coba, bagi kiat-kiat buat yang anak-anak muda. Setelah kuliah, saya kembali bantu orang tua. Orang tua Oke. kan dagangannya di kampung, di Banggai Kepulauan. Oh, oke. 2007 saya diajak bergabung Oke. di Partai Amanat Nasional. Awalnya kita kan hanya pengusaha kita. Jadi oleh anggota DPR yang merekrut saya, ngajak saya, tapi waktu itu cuma dipikir jadi pengusaha saja untuk bantu-bantu mereka. Oke. Akhirnya diajak untuk calon. Calon? Diajak untuk nyalon. Papa saya bilang kalau mau nyalon nggak untuk melapis, nggak untuk ini, pokoknya lawan siapapun yang ini harus Pertama jadi. kali ya, Kak? Iya, pertama kali di Banggai Kepulauan umur 20 waktu itu 27 ya 27 tahun? dilantik. Jadi waktu itu pemilunya kapan ya? Oh 2009 waktu itu umur 27. Jadi udah Dan saya suara tertinggi di dapil Bulagi Buko waktu itu, dapil 3, dan kedua tertinggi sebagai kepulauan suara saya waktu itu. Wih, 27 tahun. Baru pertama kali ini. 27 tahun. Modalnya apa? Ya modalnya
kesungguhan untuk apa namanya mewakili masyarakat yang saya wakili. Niat. Ya. Jadi kalau Pertama, ya tips yang baik itu niat, kasih lurus dulu, luruskan niat, cita-cita luhur untuk membantu masyarakat dari segmen yang Anda ingin wakili. Kemudian buat misi-misi Anda untuk dijabarkan, disampaikan kepada mereka. Kalau mereka yakin pasti dipilih. jadi Dan bukan karena money politik, ya bukan. Karena saya kemarin tidak sistem money politik. Walaupun kami pengusaha, tapi kami tidak daftar apa namanya di desa ini berapa orang kita mau eksekusi dan sebagainya. Tidak begitu caranya. Yang saya lawan ketua komisi waktu itu, tangan kirinya Pak Bupati, Pak Irianto saat itu. Jadi apa namanya pekerjaan proyeknya banyak. itu 27 tahun ya. Iya. Yang saya lawan waktu itu, yang rekrut saya juga, suara saya di atas dia. Suara terbanyak kedua. Dan saat itu PAN dapat ketua DPR waktu saya bergabung di Bangkai Kepulauan. Karena dapat 2 kursi kami di dapil. Yang rekrut saya jadi, saya juga jadi. Berarti Kedua kali. periode ke Ini periode ketiga sudah. periode ketiga di DPRD. Provinsi. Pertama di Bangkai Kepulauan 1 kali, Oke. sempat jadi ketua komisi, wakil ketua komisi 3, kemudian ketua komisi 3 juga. Setelah itu di provinsi, periodenya 2014-2019 kemarin kan. Nah, baru 2019 terpilih lagi, jadi ini udah periode ketiga di seluruh periode. 2 kali untuk provinsi aja, ditambah 1 kali di kabupaten. Tapi memang sempat terpikirkan untuk masuk di dunia politik. Tidak terpikir. Kita hanya berpikir berdagang dan tidak terpikir berpolitik. Berdagang. Cuman ya mungkin jalan Tuhan ke situ kan. Tapi Berjuang untuk orang. Kak Ronald, Ya. apakah keluarga ada basic politik, biasa ayah, ibu atau Nggak apa? ada. Atau enggak ini Kak Ronald sendiri? Betul-betul saya perintis baru di grup keluarga ini, satu-satunya yang berkecimpung. Semuanya pedagang semua. Tuh, Baik di intinya Luwu, niat di ya. Bangkai Kepulauan, Oke. di Balut, semuanya pedagang. Gak ada yang pemain politik. Sama Kak Ronald. Hanya saya Selama ketua KWP umur 27 tahun. Yang muda, ayo gabung politik. Boleh pilih PAN, boleh pilih P3. Iya. Haji mumpung kan? Kan gratis. Iya. Kak Ronald, Pertanyaan muda lah. oh Dari iyalah. satu desa anak muda biar terjawab. hari ini anak muda itu banyak yang memiliki potensi. Tapi kebanyakan itu tidak mendapatkan kesempatan. Bagaimana pandangan Kak Ronald melihat hal tersebut di dunia politik? Saya pikir kesempatan itu diciptakan kalau menurut saya. Artinya orang-orang tua ini merasa mereka masih lebih hebat daripada kita semua karena kita dianggap masih anak-anak gitu kan. Tetapi saya waktu jadi anggota DPR 27 tahun, tidak lama saya jadi memimpin komisi dan bahkan saya pimpinan di Banggar juga yang mengurus pembahasan secara keseluruhan. Semua di sana lewat sama saya juga waktu itu. Sehingga dengan pembelajaran yang serius, belajar sungguh-sungguh, jadi banyak anak-anak muda juga ketika jadi anggota DPR mereka tidak belajar, sehingga mereka memang disepelekan karena tidak mampu. Jadi yang senior-senior itu mereka yang anggapnya kita dipandang enteng. Tapi kalau anak muda yang menguasai taktis, teknis dan sebagainya, nggak bisa dipandang enteng. Dan itu terbukti di kami. Diciptakan peluang sendiri. Pokoknya begitu jadi, belajar sungguh-sungguh, serius, dan kita berargumentasi dengan para senior. Dan sekarang dengan dengan hal-hal yang sudah kita pelajari selama ini, tidak ada lagi kata senior di situ, sama saja kita semua. Yang umur sekian dan kita yang masih muda-muda sama aja, tidak ada bedanya. Semua tergantung pembelajaran dan proses kan, agar tidak dipandang enteng dan ciptakan peluang itu sendiri. Kalau kita nggak mampu ya wajar kita dianggap anak baru. Saya minum pakai suara sendiri. Siap. Kak Vivi? Oh, gue nggak bosan nanya-nanya gue terus. Iya. Ya tidak, maksudnya Kak Vivi tanya terus, serang terus. Oh, tanya. Ah. Ya, mau tanya apa? Orang lagi lobet gini sakit pasti. Nggak apa-apa. Siap. Mengisi waktu perjalanan. Beliau ini sedang kurang fit, sedang kurang enak badan, tapi masih menjalankan tugas kedewanannya dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Berarti memang anggota DPR tidak melihat waktu untuk bekerja ya? Ya,
rakyat gitu. Jadi selama kita masih bisa, masih mampu, kita akan melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin, semampu kita. Oke, Kak Ronald, ini terkait persoalan banyak anak muda yang pesimis dengan dunia politik. Bagaimana upaya untuk membangun optimisme itu, bahwa politik itu adalah sesuatu yang baik dan politik itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat diperlukan dalam dinamika kehidupan. Jadi Indonesia ini dibangun atas dasar politik, karena partai-partai lah yang kemudian memilih presiden, memilih anggota DPR dan sebagainya. Sehingga seharusnya bahwa orang-orang baik, orang-orang yang berkualitas harus duduk di sana, harus duduk menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin baik presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD provinsi kabupaten kota. Sehingga kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang tidak punya hati yang baik, yang duduk di sana. Jadi kalau Anda merasa tertantang untuk merubah Indonesia, merubah daerah Anda sendiri, kabupaten, provinsi, bahkan Indonesia, ya kita harus ikut masuk di dalam kontestasi itu. Jangan biarkan orang baik berdiri sendiri. Jadi kalau dalam komunitas 45 orang anggota DPR provinsi, kemudian 500 sekian DPR RI, kalau yang DPR RI yang bagus-bagus hanya 5-10 orang, yang sisanya adalah orang yang hanya sibuk dengan urusan sendiri, ya pasti negara ini tak bisa dong dibangun dengan orang-orang seperti itu. Sehingga jangan kita lepas tangan, dan kita harus konsen bahwa ke depannya harus ada regenerasi, dan kita harus mampu untuk merubah paradigma itu, dan ke depan kita harus lawan orang-orang yang betul-betul tidak berkelas dan berkualitas. Kita kan bisa melihat si A, si B, wakil rakyat kita. Kalau mereka tidak mampu, ke depan kita harus ganti, dan masyarakat harus memilih dong. Jangan sampai orang yang dia pilih menjadi wakilnya adalah orang-orang yang tidak mewakili masyarakat itu sendiri, tidak berbuat hal yang baik, tidak menciptakan peraturan yang bagus, sehingga negara, daerah jadi begitu-begitu aja. Jadi menurut saya anak-anak muda itu harus mempersiapkan diri, karena regenerasi itu perlu. Tapi jangan sampai generasi yang sekarang dengan yang akan menggantikan ini, yang menggantikan nanti yang masih muda-muda tidak siap. Mereka harus lebih baik daripada generasi-generasi pendahulu, dari kualitas, kuantitas, bukan isi tas ya. Karena otak, networking. Jadi kita cuma mau bilang anak muda, ciptakan peluangmu, tentukan partaimu. Ya di sini ada ada P3. Golkar lagi tidur. Kesel nggak? Golkar lagi tidur. Nah, gitu. Tapi kita di bawah ketemu lagi. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang lain yang bisa support, kasih masukan buat anak muda. Di sini jangan biarkan orang baik berjuang sendiri. Semakin banyak orang-orang baik di parlemen, di DPR provinsi, kabupaten kota, maka pemerintahan itu akan berjalan lebih baik. Tapi kalau hanya 3-4 orang, 2-3 orang dari begitu banyak orang, ya pasti tidak mampu kan. Jangan pilih orang yang tidak amanah, begitu saja kan. Dan sudah saatnya anak generasi muda bersiap-siap untuk menggantikan generasi senior di masa-masa datang. Dan ada waktunya kami akan jadi senior dan harus meninggalkan nilai-nilai yang baik untuk junior-junior ke depannya. Kami pun belajar memperbaiki diri dari waktu ke waktu agar kami tidak sama dengan pendahulu-pendahulu yang melakukan hal-hal yang tidak pas dan salah. Begitu saja kira-kira. Mau tanya dong, kalau anak muda ada yang mau bergabung ke PAN, caranya gimana? Ya, telepon saja saya bisa. Telepon? Iya. Nggak ada harus isi formulir atau apa? Ada nanti formulir online-nya. Tuh, PAN, telepon beliau, Bapilu. Mau masuk kemana, dapil mana, yang kami siap masukkan. Sudah boleh. Ini sekarang mana? Coba perjelas ini, perjelas. Ya, Maksudnya apa? Maksudnya apa? Coba perjelas. Orang masuk Golkar. Oh, masih Golkar. Golkar. Coba kenapa alasan orang harus memilih Golkar daripada Iya jelas tuh. apa? Jangan nih partainya orang Tapi ini anggota DPR, saya sedapil sama beliau dari Toli-Toli Buol. Suara terbanyak. Aduh, pusing aku hadapi. Berarti tuaka. Ya syuting dulu ya baik-baik. Apa ini? Pokoknya Ada suara apa terbanyak, ini? tapi rambutnya warna putih. Umurnya berapa, Pak? 37 tahun.
37 tahun. Boros di rambut saja dia, Pak. Jadi anak muda itu mau nanya kiat-kiat biar bisa ikut menjadi anggota DPR, kiat-kiatnya apa. Dan Golkar bisa memberikan kiat-kiat anak muda. Banyak kan dibilang anak muda itu harus punya duit banyak baru bisa, harus ini baru bisa, harus itu baru bisa. Nah, jadinya mereka banyak anak muda itu nggak tertarik dengan dunia politik gitu, Kakak. Makanya ketua P3 karena duit banyak jadi anggota DPR. Dia patahkan statementnya kita coba. Aduh, mengaku dulu dari mana, Bos? Dari mana ini kalau lama sekali nih? Ada. Hah? Kecapean dia kayak. Kita tuh sama kayak rakyat biasa, ada yang nggak pakai sandal, celana pendek, ada yang cuma pakai sandal. Ya, Anggota DPRD kayak gitu ya? ini anggota DPR. Bawah juga ada. Ini 37 tahun, hanya karena kebetulan boros di rambut aja sama jenggot. Sudah beli sampo, Bos. Belum ya? BT kasih merek. Ini ya. Tak bisa ini Mas. Ah, Pak kecil. Anak muda, gabung. Ada PAN tadi udah bilang kalau mau gabung ke PAN, telepon. Nanti ada formulirnya. Kalau P3 udah ada websitenya. Golkar gimana Golkar? Kalau ada anak muda yang mau gabung ke Golkar? Gabung aja dulu sama orang tua ini. Tapi asli, beliau di dapil gue ya, politisi yang paling gue favorit beliau banget karena orangnya down to earth, terus nggak pelit berbagi apa ya. Kadang kalau kita sparring partner politik itu kan suka udah jangan kasih tau, tapi kalau beliau nggak pelit lah pokoknya. Jadi nanti kalau ada waktu tersendiri boleh nanya-nanya. Rambutnya doang yang putih, umurnya masih 37 tahun. 47 tahun. Oh, bukan 37. Gila amat.